Jangan masuk pada kondisi ragu. Siapa yang ragu sama dengan berbuat maksiat pada Gusti Kanjeng Rasul. Ya wes, Jumat mangan-mangan. Sesuk Setu takbir bareng-bareng dengan yang lain. Sehingga 100% sama nilainya. Yang Departemen Muhammadiyah laksanakan dengan baik. Yang departemen lain laksanakan dengan baik. Yang Departemen Agama ya mbok usah jangan membuat susah banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saudara-saudara, ini hari Jumat. Kita sudah tidak melaksanakan shaum. Penghujung shaum kita hari Kamis kemarin. Namun kita belum melaksanakan sholat Id. Karena kita menunggu pengumuman dari Departemen Agama. Dan hari ini Departemen Muhammadiyah sudah melaksanakan Id. Kita ucapkan selamat pada saudara-saudara kita dari Muhammadiyah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kemudian kita mengambil kebijakan seperti ini karena ada satu larangan dari Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi melarang melaksanakan puasa di 2 hari. Yang pertama hari Al-Fitri, yakni Idul Fitri. Yang kedua hari An-Nahri, Idul Nahr, Idul Kurban. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis saum fi yaumaini. Yaumil Fitri wa yaumin Nahri. Kita ambil kebijakan seperti itu. Mengapa? Karena minimal 30% bangsa Indonesia yang Muslim sudah melaksanakan Idul Fitri. Artinya sudah Id. Walaupun selebihnya entah berapa persen menunggu pengumuman Departemen Agama. Nah, kita ambil yang ini. Artinya kita tidak masuk dalam syak, ragu. Sebab Kanjeng Nabi juga melarang barang siapa yang melaksanakan puasa dalam keraguan itu sama saja dengan berbuat maksiat pada Kanjeng Nabi. Nah, maka kita tidak usah shaum hari Jumat ini. Nah, artinya inilah jalan yang terbaik menurut fikih akal kita. Ad-dinu aklun. Agama iku akal. Ladina liman la aklalahu. Ora ono agama yen ora ono akal. Maka akal ini kita kerahkan. Jangan sampai kita dibentur-benturkan karena hari raya saja. Loh, hari raya kok dibenturkan? Jangan. Jangan berbenturan, hormati yang sudah melaksanakan Idul Fitri. 30% bangsa. Kalau 75% sampai 80% Muslim di Indonesia, yang 30%-nya minimal sudah melaksanakan Id. Kata Kanjeng Nabi, as-sulus kasir. Sepertiga itu sudah banyak, maka hormati. Ya sudah, kita nggak usah shaum lagi. Nah, resminya Idul Fitri besok itu sholatnya
Kenapa menanggapi Idul Fitri kok susah? Apa makna Idul Fitri itu? Idul Fitri yauma yafturun nas. Para mukmin, para muslim makan-makan di akhir Ramadan. Cuma makan-makan aja kok gegeran. Jangan sampai gegeran. Idul Fitri itu hari makan-makan. Yang biasanya pagi-pagi nggak ada fatur, sekarang ada fatur. Makan-makan. Jangan terlalu jauh memaknai Idul Fitri kok kemana-mana. Hari raya makan-makan. Setelah 1 bulan penuh suntuk menahan makan pagi, makan siang, hanya pada makan malam. Jadi Idul Fitri itu gampang, segampang-gampangnya. Sambil bertakbir menjelang makan pagi. Maka makannya yang beda sedikit. Beda saja gitu. Bukan harus lebih enak itu. Beda sedikit. Yang biasanya nasinya itu nasi apa namanya yang agak kasar-kasar itu. Nasi lokal lah. Nah, sekarang kita pakai nasi Jepang. Oh ya, harganya mahal. Tidak mahal karena kita menanam sendiri. Tarifnya hanya $1 untuk pertama. Nanti mungkin naik. Sampai $1-nya tatkala Indonesia masih kalah oleh dolar. Yakni 15.000. Sekarang sudah turun harga dolar. Mengapa? Karena Amerika sudah ngap-ngapan. Menyerang tapi kelolosan. Masuk jurang. Banknya ambruk. Dolarnya nggak dipakai. Nah, maka dolar kita adalah 15.000. Untuk mengukur koshi hikari. Berasnya enak. Nah, mumpung masih Idul Fitri ini, bulan promosi hikari, koshi hikari, masih 15.000. Lewat Syawal mungkin membubung. Nah, maka siapa yang pengen pesen. Ini edisi yang terbatas. Tidak mesen tidak dapat. Tidak. Ini namanya Idul Fitri, omongannya mangan. Makan. Oh, Idul Fitri kok diterjemahkan jauh-jauh, kembali pada fitrah. Kembali pada fitrah itu sepanjang perjalanan hidup. Jangan sampai kesasar. Lah kalau hanya dengan puasa 30 hari, 29 hari, menahan makan dan minum di siang hari, kemudian bisa melebur, loh enak banget. Orang-orang yang melanggar hukum ngambil uang di kantornya, kemudian ditangkap KPK, melaksanakan Idul Fitri, selesai, bebaskan itu, nggak usah dihukum. Mengapa? Kembali ke fitrah, suci, bersih, enak banget. Nah, yang sekarang wali kota yang sebelah sana itu yang sedang ditangkap KPK ya terus walaupun dia puasanya nyereng. Wah, puasa kalau sudah dalam tahanan itu paling tertib. Orang kalau sudah ditahan paling tertib ibadahnya. Mengapa? Ya Allah, ampuni saya. Nah, tujukan kepada KPK. Jadi jangan jauh-jauh menerjemahkan Idul Fitri. Terjemahkan Idul Fitri, kata Kanjeng Nabi ini ya, yauma yafturun nas. Ing atase menungso muslim padha mangan isuk. Idul Adha juga begitu. Yauma yudhhin nas. Jangan diterjemahkan jauh-jauh. Mau berkorban apa tidak? Nek ora iso korban, mangan daging korban. Karena itu ritual yang terus berjalan. Maka doanya taqabbalallahu minna wa minkum.
gagah minal aidin wal faizin. Kembali kemana? Faizin dari apa? Wong poso 30 dino wae kok faiz. Faiz itu ya muslih faiz abadi dia. Artinya kalau minal faizin topo broto sepanjang tahun. Nah itu faiz namanya. Ini baru 30 hari gagah-gagahan kembali pada fitrah. Fitrah apa? Kembali pada fitrah itu dari awal menjaga diri. Ini cuma latihan. La'allakum tattaqun. Muga-muga kowe kabeh iso njogo kebersihan hatimu. Nah, maka besok kita saum. Mulai hari ini sudah makan-makan. Nggak usah diem-diem makannya. Hari raya kok diem-diem di rumah, nggak ingin ketahuan orang. Nggak apa-apa, ketahuan juga. Udah akhir. Di restoran boleh nggak? Tidak apa-apa. Namanya juga makan-makan. Tapi kita menghormati karena besok hari ini masih ada yang saum. Kok nggak pakai hadis itu? Mungkin ada hadis lain. Nah itulah akal, itulah perbedaan. Berikan mereka berbeda. Perbedaan itu rapopo. Yang penting ujungnya dan awalnya puasa, ujungnya lebaran. Gitu kan? Enak kan kalau gitu? Mau ini gegeran. Ada yang bilang lapangan nggak boleh dipakai, padahal boleh. Memang dibesar-besarkan, kita ini mau dibentur-benturkan lagi. Seperti tahun 60-an. Tahun 60-an gegeran loh itu puasa yang beda-beda begitu. Untungnya ketika Pak Harto kuasa belum pernah terjadi gegeran. Mengapa? Menteri Agamanya sudah membuat keputusan jauh-jauh hari. Nggak pernah gegeran. Paling yang gegeran ditunjuk gini saja sudah nggak mau jadi itu gegerannya. Itu zaman Pak Harto. Karena zaman kebebasan, bebas saja. Yang mau hari ini bebas. Nggak usah mamer-mamerkan pangheulana. Yang belakangan juga bebas. Nggak usah dicaci. Maka kita hari ini sudah hari makan-makan. Sudah makan belum? Iya. Besok ikut hari raya, hari makan-makan. Lah yang mbok beda makannya. Apa bedanya? Ya yang penting beda. Paling tidak makannya kosi hikari. Terus ini koordinator wali santri harus pesan itu supaya beda makannya itu kosi hikari, harganya mumpung masih murah. Kemudian besok kita kan sholat Id, jangan terlalu pagi, sarapan dulu, olahraga dulu. Iya, jam 5 atau jam 4, jam 5 sudah selesai jalan kaki. Kalau mau sarapan dulu, sarapan. Tapi sebaiknya jangan sarapan dulu sebelum sholat. Mengapa? Nanti sholatnya menggeh-menggeh. Tahu menggeh-menggeh? Ngap. Kan ini hari raya makan kan? Ya sudah. Jam 8. Panitia. Ini terlalu sergap kadang-kadang panitia itu. Jam 7 sudah, mana ini? Syekhnya mana? Kok belum datang? Jam 8. Mengapa jam 8? Supaya takbirnya panjang. Kan takbir itu setelah sholat sudah nggak ada kan? Nah itulah aturan itu. Padahal kalau mau takbir juga boleh toh. Tapi takbiran yang khusus itu tidak. Maka supaya panjang. Orang-orang jam 6 sudah selesai kan sholatnya. Takbirnya sampai jam 6. Kita jam 8. Jam 8. Jadi olahraga dulu.
Kalau nggak mau makan dulu, olahraga dulu. Paling tidak 1 jam, gerakkan kaki kita ini. Kalau sudah begitu ke masjidnya, tenang. Nanti setelah sholat Id, makannya banyak. Mengapa? Karena sudah olahraga. Kok Id dengan olahraga diomong-omong, ya sedang mau ngomong itu. Yang tidak ngomong kan nggak apa-apa. Ini supaya kita sehat, cerdas, dan manusiawi. Jadi ini, artinya besok kita laksanakan Idul Fitri, sholatnya di rahmatan lil alamin, kemudian jamnya jam 8. Kalau kira-kira jam 8 itu sudah panas, ya tunggu, diajukan apa tidak. Yang penting siap jam 8. Namun masuk masjidnya sebelum jam 6 juga boleh. La masjidun ussisa 'alat taqwa. Itu kan? Mendengung. Enggak usah jalan-jalan takbirnya. Gusti Allah ora turun, ora merem. Ora turu. Takbir dalam masjid kedengaran. Enggak keras pun kedengaran. Enggak usah keliling-keliling. Riyoyo itu riyoyo mangan Idul Fitri itu. Pesta makan di Idul Fitri. Takbir ya takbir saja. Di dalam masjid. Kemarin panitia katanya mau bawa beduk dipukul keliling itu. Jangan. Enggak usah beduk pun takbir sudah sampai kepada Allah. Jangan kalah oleh makhluk yang lain. Bertasbih tidak pernah minta didengar. Tapi oleh Allah didengar. Subhanallahi ma fis samawat wa ma fil ard. Kita baru takbir saja keliling-keliling. Sombong amat ini orang katanya. Nah terus kenapa hanya hari ini? Hari ini itu kamu tahu. Hari raya makan. Nah kamu takbir kemana-mana bawa beduk, pukul-pukul sana. Itu tradisi. Sedangkan agama itu al-aklu. Atinu aklun ladina liman la aklalahu. Tradisi ora apa-apa asal orang ganggu lian. Kalau dengan nabuh beduk keliling-keliling kota, nabuh segala macam, ganggu lian, ora oleh ganjaran. Nah, oleh pentungan. Masukkan tradisi itu yang penuh akliyah. Jadi, habis sholat Id, makan. Kok pakai diorganisir makan? Namanya juga Id, lebaran makan. Nah, ya diorganisir lah. Yang lain-lain nggak usah, sistem sudah berjalan. Kira-kira kalau hari-hari makan ayam, Idul Fitri masih makan ayam. Nah, ada bedanya dong. Maka di Betawi, di Banten, itu bagus. Jarang di Betawi itu makan daging. Maka 2 hari raya ini daging laku. Kemudian dimasak khusus semur. Maka kalau ada orang Betawi yang belum ngirim semur, itu belum sah. Orang Banten juga begitu. Nah, orang Jawa Timur lain lagi. Itu mencari, khususnya yang Pantura, ikan bandeng yang besar. Maka ada festival bandeng. Siapa yang bisa menghasilkan yang lebih besar? Itu desa mawa cara, negara mawa tata. Maka harus jadi satriya Wayatama. Ya, apa? Seluruh njajah projo. Sehingga tahu bagaimana desa yang punya cara tersendiri itu.
Harus berani njojo projo. Kalau dulu beraninya njojo projo karena projo itu hanya di Yogyo lan Surakarta, sekarang di seluruh harus berani. Dulu ada nyanyian begini, nyanyian orang Pantura ini. Witing klopo Jawa toh ing ngarsa padha. Ini kelapa. Kelapa itu rakyat. Toh ing ngarsa padha, di hadapan siapapun sama. Karena dulu ada kerajaan yang selalu menekan Pantura di tengah. Dasar nyoto kula sampun njojoh praja ing Ngayogya Surakarta. Kami sudah jajah semua. Itu Ngayogya, juga itu Surakarta. Maka orang Pantura klopo Jawa ing ngarsa padha. Maka Pantura itu dulu agak sedikit tidak patuh pada praja yang ada di Surakarta lan Ngayogya. Dulu, sekarang sudah tidak ada itu kan, menjadi Indonesia Raya. Lah ya mbok Muslim kita ini mencari jalan. Wong hari raya saja kok gegeran. Jangan sampai menjadi semut ireng. Semut ireng anak-anak sapi kebo bongkeng nyabrang kali Bengawan. Keong kondang jak sungute. Tuh. Terus timun luku godhong wolu Surabaya gegeran kepati. Nah itu namanya Surabaya gegeran kepati dulu. Jangan sampai hari riyaya gegeran. Siji Jumat, siji Sabtu. Sing apik ya, nek ana kaya ngono, kalau ada seperti itu, ambil tengah-tengah, jangan masuk sak. Jangan masuk pada kondisi ragu. Siapa yang ragu sama dengan berbuat maksiat pada Gusti Kanjeng Rasul. Ya wes, Jumat mangan-mangan. Sesuk Setu takbir bareng-bareng dengan yang lain. Sehingga 100% sama nilainya. Yang Departemen Muhammadiyah laksanakan dengan baik. Yang departemen lain laksanakan dengan baik. Yang Departemen Agama ya mbok usah jangan membuat susah banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.